Banyak yang nggak tahu nih, kalau ngomongin masalah duit, nih percaya ya, itu banyak cerita main di Indonesia ternyata duitnya lebih gede loh. Selama ini kita mungkin kalau standar kan mikirnya, oh main di luar negeri duitnya lebih gede. Enggak, tanya itu ke Tom Hay sama Eliano. Main di Persib itu lebih gede ya daripada tawaran yang kemungkinan Apa itu jadi salah satu alasan Ragnar sama Sandy Walsh main di Persib kan? Bisa jadi itu ya, apalagi kita kan bukan cuma ngomong tentang uang ya, tentang fasilitas, tentang popularitas ya. Usia-usia kayak gitu jujur aja nih, di Eropa, tuh banyak yang di bawah mereka udah lagi naik-naiknya kan. Nggak ada lagi kali pemberitaan tiap hari kayak di sini gitu. Jadi dia punya relate ya sama negara yang dibeli, itu ketentuan FIFA ya. Jadi undang-undang kewarganegaraan kita itu nggak mengatur seperti itu. Jadi mau WNI asli sama sekali, maksudnya mau warga negara asing asli tanpa hubungan darah pun ya prosesnya sama saja gitu ya. Jadi di undang-undang kewarganegaraan ya, undang-undang kewarganegaraan, tunggu dulu, ini ada editnya nggak? Nah, aman ya. Di undang-undang kewarganegaraan tahun 2006 ya, itu tuh kan sebetulnya cara WNA dinaturalisasi untuk jadi WNI itu ada 3 cara ya. Yang pertama tuh cara konvensional nih, ini yang berat nih. 5 tahun harus berturut-turut, udah gitu 10 tahun atau 10 tahun tidak berturut-turut ya. Nah udah gitu cara kedua itu adalah perkawinan campur ya. Jadi harus kawin dulu sama WNI. Intinya dua-duanya ini kan syaratnya berat nih, harus dikondisikan, harus niat banget ya. Apalagi kalau misalnya gimana kalau jodohnya susah, nyari kalau mau kawin campur susah jodohnya. Nah, lalu ada cara ketiga nih. Cara ketiga ini melalui pasal 20 ya. Pasal 20 ini seseorang bisa mendapatkan warga negara Indonesia ya, ketika dia itu berjasa untuk bangsa atau untuk kepentingan negara ya. Jadi kalau misalkan telah berjasa ini kan konteksnya kan masa lalu ya, past tense lah kalau kita bahasa Inggris. Jadi masa lalu nih. Kalau buat atlet sepak bola dia nggak mungkin berjasa, nggak mungkin karena untuk berjasa itu dia harus udah main dulu. Nah, dalam hal sepak bola yang bisa menggunakan pasal ini, ketentuan ini, syarat telah berjasa untuk bangsa ini adalah pelatih. Kalau pelatih kan bisa, jadi statusnya dia itu masih warga negara asing, tapi dia sudah berjasa gitu ya. Kalau misalkan pelatih bisa, tapi kalau misalkan pemain dia nggak bisa karena dia harus berbaju tim Indonesia dulu, harus WNI dulu. Untuk bermain kan harus WNI, tapi kalau pelatih kan nggak harus warga negara yang bisa klubnya. Nah, berarti untuk pemain ini harus memenuhi syarat untuk kepentingan negara ya, untuk kepentingan negara. Nah, dalam hal ini berarti untuk memperkuat timnas. Nah, ini dimulai nih kriteria. Apa sih kriterianya? Nah, dulu tuh saya sempat ngobrol sama ini Sesmen Pora siapa Pak Gatot ya. Gatot. Jadi waktu itu, nah ini karena pasal ini juga ya bukan tanpa celah nih. Kalau misalkan diperhatikan pernah ada pemain-pemain yang menggunakan pasal 20 ini, tapi dia tidak bermain untuk timnas ya. Ada yang paling parah tuh, ada pemain namanya Goodstime gitu. Dia itu pakai pasal 20, terus juga main di Liga 1 pun enggak gitu. Jadi secara kriteria teknisnya pun nggak terpenuhi ya. Karena kan Liga 1 ini level paling tinggi. Nah, dia tuh mainnya juga nggak di Liga 1 bayangin coba. Tapi pakai pasal 20 jadi main buat timnas enggak. Terus main juga bukan di level tertinggi. Nah, akhirnya waktu itu saya ngomong sama Pak Gatot, Pak ini harus ini Pak. Akhirnya iya, bahwa kepentingan negara itu diartikan memang untuk memperkuat timnas. Jadi dibutuhkan oleh si pelatih ya untuk memperkuat timnas. Nah, makanya setelah zamannya zamannya Pak Erik lah ya, Pak Erik, Pak Iwan Bule, sebetulnya kriteria ini sesuai gitu ya. Jadi semua pemain yang dinaturalisasi itu udah pasti akan memperkuat timnas. Kalau yang dari Indonesia itu dari aturan FIFA-nya gitu ya. Nah, jadi pasal 20 ini sebenarnya udah oke nih, secara hukum nasional sudah oke ya. Tapi kan lagi-lagi nih. Nah, terus yang membuat dia itu berbeda kan. Jadi pemain ini kan karena keistimewaan. Kalau yang 2 pasal sebelumnya kan ribet nih. Nah, ini dikasih gampang, dikasih mudah, berarti kan untuk membela timnas ya berarti harus jago banget dong. Ibaratnya kalau pemain lokal nggak bisa, nah lu bisa nih. Makanya ini bukan melanggar pasal atau ketentuan, tapi ini harapan-harapan ya. Jadi salah satu harapan dan logika teknisnya kan kalau orang-orang WNA ini ya, orang-orang berpaspor luar Indonesia ini
dianggap lebih jago daripada pemain lokal yang ada adalah dia bisa bermain di Eropa, di liga-liga terbaik gitu. Harapannya seperti itu. Dari situ sebetulnya muncul perdebatan, wacana ya, termasuk di antara pelatih sebetulnya. Adalah pelatihnya saya yakin nggak mau disebutin nih. Jadi waktu siapa? Sandi Walsh apa Jordi Amat tuh pindah ke Asia Tenggara tuh. Jordi Amat Ke Malaysia ya. Malaysia. Itu kan ngomong, kok gimana dulu dia kan kita oke aja nggak ini karena dia main di Eropa ya, di Belgia dia kasih Open. Makanya kalau misalkan main di Malaysia gitu kan, jadi perdebatan gitu. Tapi saya bilang itu tapi tidak melanggar undang-undang, Pak. Itu nggak melanggar undang-undang gitu ya. Jadi itu mah penafsiran, cuma di kalangan pelatih pasti penafsiran itu kan logis, masuk akal gitu ya. Nah, saya sekarang nanya, bener nggak yang menjadikan pemain-pemain ini istimewa ya? Ini sebelum dinaturalisasi ya. Harapan kita itu kan karena dia melakukan hal yang nggak bisa dilakukan oleh pemain lokal kita, yaitu bermain di Eropa gitu loh. Itu kan harapannya gitu. Jadi ada asumsi kalau misalkan kamu pemain bagus, pemain yang berbeda sama pemain lokal yang ada ya karena kamu mainnya di Inggris, mainnya di Belgia, di Belanda. Gitu sebetulnya di situ sih. Jadi kalau ada ucapan yang mengatakan, wah ini jangan pada ke jangankan ke Indonesia, sebenarnya main di Asia Tenggara pun jangan sebetulnya kan harapannya kan. Tapi kalau misalkan dibenturkan lagi dengan kenyataan nih, ternyata pemain yang dinaturalisasi ini usianya sudah lewat, sudah kalah saing. Cuma di Indonesia nih yang ada istilah pemain muda itu bertahun-tahun, kalau di luar negeri mah enggak, kayak di Belanda gitu ya. Istilah pemain muda kayak Patrick Kluivert tuh dulu waktu dia nyetak gol ke gawang AC Milan tahun 95 tuh juara champion. Itu dia disematkan pemain muda itu cuma setahun itu aja. Berikutnya enggak, kalau di kita ada pemain tuh udah 3 tahun ya. Gua lihat pemain muda terus embel-embelnya. Nah kalau di sana kan, apalagi pemain kayak Tom Hey, gitu ya, itu kan ibaratnya kalau misalkan dia dipaksakan dapat klub pun, ya pasti klubnya bukan klub elit ya, bukan Ajax, bukan Feyenoord, udah gitu mungkin divisi 2-nya ya, udah gitu juga belum tentu dimainkan juga gitu loh, karena kan pemain yang muda selalu ada. Nah dihadapkan dengan realita tentang menit bermain, terus kesulitan mendapatkan klub. Nah itu kan akhirnya ada kan penurunan-penurunan dan pemakluman-pemakluman gitu. Nah makanya sekarang itu harapannya adalah pemain yang masih muda, karirnya masih panjang, masih bisa berkembang, ya udahlah main di Eropa gitu. Walaupun ini juga saya kayaknya yang ngedengar kita juga banyak yang nggak tahu nih. Kalau ngomongin masalah duit, nih percaya ya, itu banyak cerita main di Indonesia ternyata duitnya lebih gede loh. Selama ini kita mungkin kalau standar kan mikirnya, main di luar negeri duitnya lebih gede. Enggak, tanya itu ke Tom Hey sama Eliano. Main di Persib itu lebih gede ya daripada tawaran yang kemungkinan ya mereka dapat. Apa itu jadi salah satu alasan Ragnar sama Sandy Walsh main di Persib kan? Bisa jadi itu ya. Apalagi kita kan bukan cuma ngomong tentang uang ya, tentang fasilitas, tentang popularitas ya. Usia-usia kayak gitu jujur aja nih di Eropa, tuh banyak yang di bawah mereka udah lagi naik-naiknya kan. Nggak ada lagi kali pemberitaan setiap hari kayak di sini gitu. Benar. Nah ini tadi kan udah juga bilang soal Ragnar Rathmangun. Kemarin pas perkenalan Ragnar itu ada kayak semacam kode nih, ada tulisan over, O, dan R. Ini ada yang bilang itu adalah inisial dari Ole Romeni. Nah ini kalau Persib berhasil mendatangkan Ole Romeni, menurut Kang Eko gimana nih? Nah kembali ke konteks yang tadi ya, Ole ini bagus ya. Jadi walaupun dia nggak main